Dasar banser gua kata. Gua kalau ketemu sama lu sekarang juga nih, gua bacok lu gua kata. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, kembali lagi dengan gue di sini. Aku berpuisi maka aku ada. Kali ini gue bakal podcast lagi. Gue katakan ini podcast yang paling eksklusif. Kenapa paling eksklusif? Karena gue mendatangkan seorang pendatang baru nih ya. Pendatang baru. Ya, pendatang baru. Nah, gue manggil dia sebut abang, ibaratnya abang sepupu ya, abang sepupu. Ya deket lah karena ya ada apa namanya dari turun temurun ada saudara ibaratnya gitu. Tapi itu nggak penting. Yang penting sekarang isi podcastnya. Ya. Jadi sekarang gue panggil di sini ada Bang Asep Suganda. Gimana Bang kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi langsung aja Bang ya. Jadi di sini kenapa gue katakan eksklusif podcast sekarang ini? Karena mungkin nanti gue bakal beri judul pertaubatan ekstremis atau pertaubatan radikalisme gitu kan. Seorang radikalisme atau seorang ekstremisme gitu kan. Enggak radikal nih. Oh gitu. Ya dulu gue pengen ngomong dulu nih ya. Jadi begini Bang, pertama yang gue pengen tanyain nih pertama, jadi semenjak gue kenal lu Bang ya, mulai dari kecil kita kan main bareng kemana gitu ya, main bareng terus gitu kan. Nah terus ketemu lagi sekarang ibarat ini gitu kan. Nah dalam beberapa tahun terakhir ini sampai sekarang itu kan, ya nggak sampai sekarang sih, per tahun inilah pokoknya, yang lalu-lalu itu gue lihat lu itu pandangan pemikiran lu terhadap Islam itu kok kelihatan kayaknya ekstremis banget gitu kan. Kayak keras, mungkin bisa disebut juga radikal begitu, mengikuti salah satu golongan apa gitu yang disebut kaum ekstremis atau radikalisme gitu kan, ya kan. Nah, yang gue tanyain di sini, lu kok bisa begitu? Itu efeknya bagaimana? Apakah bawaan dari kecil atau faktor lingkungan atau bagaimana tuh? Awal-awalnya bisa kelihatan ekstremis begitu awal-awalnya. Ya, lalu nih sebenarnya kata ekstremis raga ya. Ya, cuman emang ngakuin siapa sih yang gak suka gitu kan. Apalagi yang dari kecil mau diajarin. Bahkan Nabi juga pernah mengajarkan kalau emang cinta sama kita, cintailah semuanya. Ulamanya yang mengajarkan sairat Sirah Nabawiyah. Sirat apa? Apaan? Surat? Apa sunahnya? Sunahnya. Jadi begini, pertanyaan gue begini nih, gue ulang lagi pertanyaan gue. Karena gue ngelihat lu ekstremis gitu kan ya, dari sudut pandang pikir lu awal-awal itu, kenapa lu punya pandangan seperti itu gitu ibaratnya? Awal-awalnya lu kok mandang seperti halnya memandang, maaf, Nahdlatul Ulama kok kayaknya seakan begini nih, pemerintah begini gitu kan. Kayak keras banget gitu pandangan terhadap pemerintah. Itu awalnya kenapa bisa begitu lu gitu? Punya pandangan seperti itu kenapa gitu? Mungkin satu yang tadi. Faktor apa tuh? Faktor, kalau kata orang Nahdlatul itu ya masuk ke dunia politik gitu. Ya kan banyak nih yang kita bikin bimbang gitu. Wah, seharusnya Nahdlatul jangan begini, ya kan? Ini gue ajarin nih gini. Pokoknya dah. Ya, menurut gue emang bener sih. Yang sampai maaf nih penistaan agama. Kenapa kok nggak bantu gitu ibaratnya? Iya. Nah, kenapa diam aja begitu? Iya. NU-nya gitu ya? Iya. Kan gitu. Maksud kan emang jelas-jelas ada penistaan gitu. Tapi ini yang benar-benar orang Nahdlatulnya itu nggak mau turun. Nggak mau turun gitu. Kenapa yang turun bukan yang dari NU gitu ya? Iya. Kenapa NU nggak punya sikap seperti itu gitu? Oh dari situ lu mulai ada keresahan gitu? Ada keraguan terhadap NU gitu, ibaratnya gitu. Apa cuman main-main doang nih NU nih kayaknya nih. Gitu. Cara dikata dia mau membantu, tapi membantunya dalam hal apa? Kan gitu. Penistaan gitu. Yang kasus Ahok itu ya? Iya. Iya, benar-benar. Jadi emang sih gue lihat dulu waktu itu emang NU waktu demo 212 emang nggak ikut turun tangan ya? Yang bener ya? Kalau dari organisasinya enggak. Cuma ada beberapa warga Nahdien yang tetap ngikut. Ya, jadi mungkin ada beberapa warga Nahdien, orang NU tetap ngikut, tapi dari pusat, dari PBNU sendiri itu kayak Kiai Said kan melarang
untuk membawa-bawa bendera NU ketika waktu demo itu kan gitu. Jadi keresahan lu di situ, keresahan lu ya. Iya. Gara-gara NU kagak mau ngikut gitu. Sebenarnya diperbolehkan, cuma jangan bawa gituan. Iya. Itu jadinya sebenarnya. Berarti Gitu. secara itu dia ada dong Ada, cuman mungkin ada tapi nggak pakai bawa bendera. atributnya. Atributnya nggak dipakai, gitu ibaratnya. Gitu. Ya kan? Nah, terus pertanyaan kedua gue ini nih ya. Tadi kan lu ibaratnya ekstremis banget gitu terhadap NU, terhadap pemerintah gitu. Nah, akhir-akhir ini ya, ada sebulan gak sih kira-kira? Semenjak itu ya, semenjak majelis gitu. Oh ya, semenjak majelis berdiri ya, majelis At-Taqwa itu berdiri ya. Ya. Dia ada sekitar 2 bulanan ya. Ya mungkin ini kali semenjak abang sering ngobrol. Oh, sering ngobrol udah. Jadi sekitar 2 bulanan deh ya. Nah, dalam waktu 2 bulan yang lalu nih, gue lihat dalam diri lu ada perubahan tuh. Ada kayak apa modelnya ya? Kayak lu seperti membelot begitu terhadap paham ekstremis lu sendiri begitu. Tadinya lu ekstremis, kenapa kok lu sekarang jadi lentur begitu? Iya, misal lu sering mengomentari ibaratnya maaf-maaf suatu organisasi yang lu katakan radikal, keras gitu. Padahal lu kan dulu begitu juga, ekstremis juga gitu. Anggapan gua begitu. Kenapa bisa begitu? Faktornya apa gitu? Awal mula lu bisa begitu, punya pikiran begitu kenapa? Ya mungkin Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya kan kita manusia, kan gue nih kayak gue kan manusia, gue berpikir Oke. kok kenapa kelompok ini kayak ingin memecah belah gitu, seandainya kan. Lalu gue lihat nih kelompok dari organisasi ini memecah belah agama Islam gitu ya, di Indonesia kan. Ya, dari situ sih gue merasa, gue baru mikir nih, bercari apa masalahnya gitu. Masa iya keras banget sama inilah Pemerintah. iya. Sedangkan pemerintah itu kayaknya emang nanggapin juga apa maksudnya kayak mana ya, juga bingung nih kalau dikata gitu. Nanggapin bagaimana maksudnya? Mana kayak pemerintah melarang apa gimana ya, gue juga bingung nih. Melarang adanya kaum radikalisme atau gimana? Iya. Sedangkan yang gue lihat yang kemarin gue lihat kayaknya dia nggak radikal, bukti kan. Tapi kesininya semakin kesini, kok ada apa ya, kaum yang pengen penunggang gelap. Ya Penumpang gitu gelap. dah. Maksudnya Ada tujuan tersendiri. itu. Sendiri, maksudnya Iya. seperti kelihatan pengen memecah belah umat Iya. Indonesia, bangsa Indonesia begitu. Bahasa Indonesia kan. Ah. Ya kan kayak pengen ngubah pengen ngubah khilafah ya. Wakil apa? Nah iya, menurut gue pandangan gue kan di sini di Indonesia ada 5 agama. Kalau mau pengen mengubah itu kayak kagak bisa. Nggak bisa, oke. Nggak bisa kan mengubah. Kedua, di kata-katanya itu pemimpinnya dah. Pemimpinnya. Iya. Oke. Kita nggak sebut nama nih ya. Iya. Oke, pemimpinnya. Secara keturunan emang gue tahu masih ada keturunan Habib, keturunan Nabi Turunan Nabi yang mendarah. yang mendarah daging oleh dari darah Ya. Nabi gitu ibaratnya. Tapi gue di situ gue lihat kayaknya kok ucapannya, tutur katanya gitu ya. Tutur katanya itu nggak mencerminkan gitu. Sedang gue yang diajarin dari kecil nih akhlak, kita apa di akhlak itu ya kan ada kan bukunya tuh, buku Kaidah Akhlak ya. Iya, buku sekolah dulu kali ya. Iya, sekolah. Ya. Sekolah MI Yurja, MI pas lagi MI itu ya. Iya. Itu di kata-kata itu nggak ada kata buruk gitu, percakapan yang buruk gitu. Maksudnya kita diajarin biar nggak berkata kotor gitu ibaratnya. Iya. Kata-kata ngatain orang. Kata-kata ngatain gitu. Ya misalnya kata maaf nih, kata apa pelacur lah, bangsat lah, anjing lah. Kan di situ boleh nih ada perubahan. Kok lihat anunya begini, itu emang benar apa yang diajarkan gitu. Kadang setahu gue ya, yang dulu belum aktif pengajian juga kan, kayaknya enggak dah. Bahkan di keramik gue juga sering denger enggak, kayaknya waktu ngaji juga nggak diajarin. Besok lu jangan berkata kasar gitu ya. Guru ngaji juga ngomong jangan berkata kasar ya. Kan tuh guru ngaji. Nah terbukti dia juga contohin lagi ngaji enggak. Bangsat sini dah. Nggak mungkin kan. Lagi nama gue nih Asep dipanggil. Bangsat Asep sini dah.
Kan guru kagak ngajarin gitu. Guru juga ngomong gitu. Situ gue belum berpikir lah. Berpikir. Iya. Ini sifatnya begini. Apa iya jadi panutan gitu? Sedangkan dia banyak umatnya ngomong gitu. Yang umatnya. Iya. Gitu. Tapi jangan salahin loh. Tuh kalau misalnya seandainya ada bocah ngeliat, buat takbir, bangsat sini dah. Anjing sini dah. Gitu. Ya. Berarti bisa ngomong takbir anjing gitu. Iya, Maksudnya sini. gitu. Manggil anjing sini dah. Bangsat sini dah. Itu nggak pantas. Nggak pantas. Iya. Di situ mulai pikir lah. Berpikir. Nah, lu mulai berpikir itu sejak kapan? Kan sedangkan yang gua tahu bahwasanya pemimpin tersebut udah sering kali mengucapkan kata-kata kotor. Ya, kata-kata yang kurang etis lah ibaratnya sebagai pemimpin itu kan, apalagi sebagai apa ya, penggerak muharik daripada agama Islam gitu, agama terbesar Indonesia. Lu mulai sejak kapan bisa berpikir seperti itu gitu? Padahal kan dia udah dari dulu begitu emangnya, wataknya suka ya berkata kotor lah, ngata-ngatain organisasi lain atau menghina apapun itu secara personal. Mungkin terbuka lagi pas ada pengajian ya, diadakan pengajian. Dari situ kan kita lihat nih, kita kayak belajar sekarang sunnah nih. Ya kan, dari sunnah itu kita yang apalagi sekarang belajar tambah wasoya ya, tentang akhlak. Ya itu juga gurunya pun bilang kita jangan ngikutin akhlak yang nggak baik lah. Omongan kita ya jangan ngomong yang kagak baik lah. Itu kan kagak bagus, mending kita ngomong yang bagus-bagus saja. Iya. Ya gitu. Pas menjak itu ya mulai ada dalam hati ya juga sih. Ya. Kalau seandainya gue setiap hari ngomong, bangsat, sini loh. Ya. Kalau ditanya, lu nggak mau begitu, ngikutin pemimpin itu begitu kan repot jadinya ya. Iya. Kan gitu dah. Iya. Nah, ya. Jadi kalau semisal begini, dia kan emang ada keturunan darah Habib ya. Apakah lu tetap mencintai dia atau bagaimana itu? Tetap mencintai. Tetap. Tapi lu nggak suka apanya nih? Nggak suka cara bicaranya, cara ngomongnya begitu. Iya. Tapi dari pergerakannya bagaimana? Kalau pergerakannya ya lihat-lihat dulu nih. Lihat dulu. Iya. Kalau kira-kira pergerakannya misalnya ya lagi ngadain acara gitu maulid. Kalau dia bawa ini ya udah gue ngapain ngikut. Kalau misalnya seandainya dia bawa buat menciptakan kerusuhan ya ngapain gue ngikut. Gue nggak mau juga. Kalau ketangkep siapa yang nanggung pak? Nah, terus kalau misal gini, misal ada kata lu punya temen nih, ya kan, punya temen, lu diajak berdemo, misal untuk melawan pemerintah, terus apa tanggapan lu kira-kira? Ya nolak. Menolak. Sebabnya kenapa? Ya kalau misalnya demonya dia carinya baik, ya gue ngikut. Tapi kalau demonya caranya, ntar harus ini, harus begini. Melengsarkan gitu kan ibaratnya. Nolak lah. Nolak. Iya. Iya. Sama aja memecah dong. Memecah belah umat. Iya. Ya gitu. Kan balik lagi. Di Indonesia kan ada Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita pengen ngubah khilafah ya kagak bisa. Di sini ada 5 agama yang diakuin. 5 agama yang diakuin. Iya. Tinggal bisa lu secara nggak bisa. Nggak bisa apa ngerubah ke khilafah. Iya. Apalagi Islam mengajarkan kita maksudnya mencinta damai. Cinta damai kan, jangan ada perang lagi. Iya. Kalau Nabi mengajarkan gitu, berarti di Arab banyak nih orang-orang kafir dikeluarin dong. Iya, benar. Iya. Ya, berarti itu setelah proses apa tuh, Fathul Makkah ya? Iya. Ini apa namanya dibuatnya Piagam Madinah. Jadi kemarin dari GISS postingannya ya sebenarnya antara Piagam Madinah dengan Pancasila itu ada keterkaitan. Bukan nggak biar sama lah intinya lah. Kalau GSS postingannya kayak gitu, jadi kita nggak perlu ragu-ragu gitu dengan Pancasila situ, karena isinya Piagam Madinah dengan intisari dari Pancasila itu sama. Kalau dari GSS. Oh gitu, ya. Jadi Pancasila secara langsung itu udah memenuhi saripati daripada Piagam Madinah. Secara langsung begitu. Ya, jadi emang benar. Waktu itu kan emang terjadi Fathul Makkah ya kayaknya ya. Itu kan emang ada kafir zimmi, kafir harbi gitu ya. Jadi yang kafir zimmi wajib bayar upeti ya, pajak ibaratnya gitu kan ya. Dan harus dilindungi kan begitu ya. Iya. Lagi juga di 4 agama ini juga dia nggak ngelarang kita kok untuk sholat.
benar. Dia juga ngusik kita untuk maulid. Kecuali kalau dia musik. Musik. Iya. Benar. Gitu juga dia kan. Mau apa juga kita nggak musik. Nggak musik. Iya. Kalau misalnya itu terjadi, misalnya jadi khilafah gimana? Iya. Tempat agama ini yang udah emang dari dulu ya di Indonesia kan, harus tersingkirkan. Gitu. Nah, terus begini, gue pernah denger nih, ini sekali lagi pertanyaan nih, sekali lagi ya. Lu kan tadi cerita sama gue sedikit tentang tentang diri lu dah. Jadi ketika lu waktu ngumpul di teman-teman lu itu ibaratnya di tempat tempat pemeliharaan kambing, kandang kambing beratnya kan. Nah, lu diajak aneh-aneh dari ibaratnya gitu, diajak demo sebagai macam gitu kan ya, semisal gitu kan enggak, ya. kalau dia enggak. Jadi gimana? Enggak ngajak demo. Jadi mau gimana tuh? Dia cuman mendukung gitu. Ya ibaratnya lu nggak kesono gitu ibaratnya ya? Iya, dia juga nggak kesono. Iya, nah, terus lu bilang nggak ngapain, gue banser. Nah kan, yang gue tanyain bansernya nih, lu ngomong banser tapi kan lu bukan anggota banser, itu kenapa lu bisa mengatakan lu banser gitu, kenapa? Ya abisnya di situ ya pada ngomongnya gitu semuanya kan. Sedangkan di situ kagak ada orang yang mencela gitu, maksudnya menggaris tengah, meluruskan gitu. Meluruskan. Udah gue bilang, jangan ngomong sama gue soal gituan, gue banser. Oh gitu. Iya. Jadi kalau lu mau ngomong gituan ya terpaksa, gue banser, gue gak anin dah gitu. Nah, mau ngomong terus lagi. sekarang gini, pandangan lu yang dulu terhadap banser bagaimana? Nah itu dia. Gak apa, amin aja gak apa-apa sini, faktanya bagaimana? Gak apa-apa. Ya, awal lu membenci atau bagaimana awalnya? Kan dia banser. Ya kan, dia didirikan Habib juga apa? Banser itu, gue juga nggak tahu kan. Iya. Tapi dia kayak menjelek-jelekan aksinya itu loh, yang 212 itu loh, aksinya. Wah, gini-gini nih sampai gue bilang, dasar banser gue kata, gue kalau nemu, emang bener ya, gue pernah posting gitu, komen gitu. Gue kalau ketemu sama lu sekarang juga nih, gue bacok lu gue kata. Lu kan bacok banser nih ibaratnya gitu. Iya, oke. Soalnya dia kagak mendukung gitu. Tapi malah 212. Tapi malah ngejek gitu. Iya, bener ngejek. Iya. Nah, itu. Getak banget kan di situ. Iya, bener. Nah, terus dari situ lu kan mulai benci tuh banser ibaratnya ya? Iya. Nah, terus sekarang lu kenapa kok kayaknya sekarang berbelok arah ke banser gitu? Gue banser nih gitu. Kira-kira kenapa tuh? Apa yang membuat lu seperti itu gitu? Pandangan lu terhadap banser sekarang bagaimana? Ya ternyata banser itu emang benar gitu. Artinya benar bagaimana? Ya benarnya itu, lu ngapain sih sampai ikut aksi kayak gitu? Kata kalau emang sampean kayak umat Islam gitu ya wajib lu sadarin lah. Itu orang kafir bisa baca Quran. Ya kan wajar kalau dia istilah kata dia nggak tahu artinya kayak gimana atau mencela gitu. Ya ngapain lu umat Islamnya sendiri kagak pernah lu baca. Nah gitu. Doa Al-Quran. Ya kan, tahu-tahu dia baca begitu, lu bilang, wah penistaan nih. Ya kan, kemarin dia kemana aja? Kemana aja lu baca Quran ya? Nah itu. Cuman gara-gara dibacain sama apa itu si orang Cina? Iya. Bukan mendiskriminasi Cina bukan? Ibaratnya bercanda ya? Iya. Ahok itu kan ya? Iya. Pas Ahok ngomong begitu, lu kemana aja begitu kan? Baru sadar tuh. Iya. Gitu kan ya maksudnya? Iya. Nah, gitu. Secara nggak langsung ini Pak Ahok ini menyadarkan umat Islam. Iya. Islam gitu Umat ya. Islam untuk serempak membaca Quran kali gitu ya. Iya, untuk ada hikmahnya gitu ya. Iya, kayak gitu. model yang kata Ponorogo, Rayak Ponorogo. Kan itu budaya Ponorogo. Orang situnya sendiri enggak, maksudnya enggak dianuin enggak. Nggak dijaga. Iya. Tiba-tiba orang Malaysia mengklaim Rayak Ponorogo dari kita, dari Malaysia. Marah kan orang Ponorogo, marah-marah kemana aja, nggak dijaga. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya begitu ya? Iya. Marah-marah kemana aja kagak baca Quran. Nah. Pas sekarang si Ahok ngomong begitu lu marah-marah. Gitu kan lihatnya ya? Iya. Nah, begitu. Nggak pelajarin Quran. Iya. Kalau dia umat Islam ya baca lah. Gitu. Kayak gue nih mulai menyadar gitu baca. Benar juga sih. Nah, terus gini, sekarang lagi rame-rame nih tentang banser. Banser tuh ngapain sih jagain gereja kan begitu ibaratnya, ya kan ya? Itu pandangan lu bagaimana tuh? Kalau misalnya banser jaga gereja itu, kenapa nggak jagain masjid aja begitu? Ya, jadi balik lagi gini. Yang kasus di bom itu kebanyakan di gereja. Di gereja? Iya. Di gereja kan? Di masjid ada. Dari masjid? Di luar negeri doang. Luar negeri doang paling ya? Ya, di Indonesia? Indonesia
Kagak ada kayaknya ya. Nah, kita masih bisa sholat. Masih bisa sholat kita. Iya. Ya. Damai. Masih damai, masih bisa jamaah, ngaji Cuma bisa. sayangnya masjidnya kosong. Masjidnya kosong. Nah, itu. Maksudnya ya wajar kalau dia jaga situ, emang dia selalu incaran. Incaran di bom, kalau masjid ngapain kita jagain masjid? Orang lu ibadah, lu sholat, lu itu emang ada. Masih aman ibadahnya. Iya. Emang ada lu pernah ditusuk, dengar? Kali kalau orang ini dah, kali mungkin. Atau hilang akalnya dah. Apa orang gila gitu, orang gila datang ke masjid kita bacok. Kan anunya beda. Kalau ini kan orang yang berakal tapi ada gereja. Emang lagi ibadah. Iya, wajar kalau dijagain. Iya, berarti setuju aja tuh tindakan seperti itu, setuju loh. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, untuk menjaga kerukunan berarti Pak, Iya. ya? Oh gitu. Nah, ya, namanya Islam kan damai, sekali lagi. Iya, benar-benar. Islam kita damai berarti ya? Iya. Iya, mendamaikan suasana. Ya, Iya. karena kita kan agama mayoritas nih, kita paling banyak. Seenggaknya kita harus bisa apa namanya? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Iya. Menjaga yang minoritas nih, Iya. ibaratnya gitu ya. Nah, terus terakhir dah nih. Tentang Banser, lu ada gak keinginan atau impian pengen masuk Banser begitu kira-kira? Insya Allah ada. Soalnya ada pengen masuk Banser? Iya. Kenapa pengen masuk Banser? Ya, karena Banser itu didirikan Habib apa bukan sih? Ya pokoknya di bawah naungan NU dah gitu ibaratnya ya. Iya. 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 Barisan serbaguna Ansor kan ibaratnya begitu. Ya, berarti kan Nahdlatul Ulama yang mendirikan Kiai Hasyim Asy'ari. Udah jelas kewaliannya hebat itu, orang hebat tuh Kiai Hasyim. Nasabnya juga udah jelas. Dia jelas. Pengen. Tembus ke Rasul. Pengen. Secara kan dia emang yang mengejarkan benar-benar Islam gitu. Nih Islam. Ngapain kita jagain masjid? Kita jagain aja nih gereja. Yang setiap hari dibom. Yang ngomongin teroris. Iya. Kayak gitu. Kayaknya pengen juga. Kayaknya kalau di situ misalnya seandainya ketemu kita bentuk, kita udah. Kalau misalnya kita meninggal, disaid apa kagak? Kan kalau itunya hanya Allah yang tahu nih. Pengen masuk. Pengen masuk Banser berarti. Iya. Berarti sekarang udah berubah pandang terhadap Banser berarti. Iya. Oke. Kira ada pertanyaan nggak yang terakhir nih? Nggak ada. Cukup. Dah. Gini sekarang pesan lu terakhir buat para penonton apa nih kira-kira? Pesan gue terakhir, ya buka mata hati aja lah. Buka mata hati. Iya. Untuk apa nih buka mata hati kita? Ya untuk lihat gitu. Melihat Kita balik lagi lah. Dulu di sekolah kita diajarkan ucapan itu yang baik-baik. Baik-baik. Kalau ucapan yang buruk jangan diikutin lah. Iya. Itu aja udah berarti. Iya, buka mata aja, buka mata hati aja. Iya, buka mata hati gitu ya. Iya. Untuk melihat yang baik-baik gitu ya. Iya, kan susah Pak kalau mata hatinya kagak belum kebuka. Iya, benar. Iya. Iya, baik kata sarafallahu ala qulubihim gitu kan ibaratnya. Iya. Jika Allah udah mengalihkan mata hatinya gitu kan ibaratnya. Iya. Udah susah kalau begitu ibaratnya. Ya benar. Bener. Udah cukup sampai sini ya. Iya cukup. Oke. Nah, sekarang kita cukup sampai sini. Terima kasih atas waktunya Bang Asep Suganda. Iya. Oke. Ya. Untuk para pemirsa, kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau nggak ada manfaatnya silakan dibuang. Dan sekali lagi untuk semua organisasi atau apapun yang merasa terganggu atau tersinggung, kami mohon maaf karena kami tidak menyebut nama satupun di situ. Ya, karena kami di situ tujuannya studi perilaku. Ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.